Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di JNF My G-Shock Channel. Dan di video kali ini kita akan meeting jam tangan G-Shock seri GBD 101A7 yang strapnya berwarna putih, kemudian juga bezelnya berwarna hitam, dan juga abu-abu kombinasi. Kemudian di bagian belakangnya ada wings yang berwarna abu tua ya, yang membuat looks-nya terlihat semakin cakep. Oke, langsung aja kalau gitu untuk menyeting jam tangan ini, kita harus menekan tombol display atau kiri atas selama kurang lebih 3 detik sampai berbunyi beep. Oke, dan sekarang kita sudah masuk ke menu setting jam tangan ini ya. Yang pertama yang akan kita setting adalah home time-nya. Home time ini harus kita setting karena dia nanti akan berguna ketika kita menggunakan fitur world time. Oke, tekan tombol run. Dan ini masuk ke dalam city, tekan lagi tombol run. Nah, di sini kita pilih apakah Tokyo, UTC, London, Paris, atau sebagainya. Ini sesuaikan dengan zona waktu tempat kalian tinggal ya. Kalau aku tinggalnya di zona waktu WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Jadi nanti pilihnya antara Singapura, kalau nggak ada bisa pilih Hong Kong ya. Kita cari dulu. Oke, sementara itu buat kalian yang tinggal di wilayah WIB, itu bisa pilih Bangkok, dan yang di wilayah WIT, waktu Indonesia bagian timur, itu bisa pilih Tokyo ya, untuk zona waktu di home time-nya. Oke, ini ada Hong Kong. Aku pilih Hong Kong ya. Setting completed. Kita tunggu. Oke, kemudian untuk di ST-nya nggak usah, kita off-kan saja, karena di kotaku tempat tinggal, di Banjarmasin itu nggak berlaku juga, jadi kita off-kan atau kita biarkan saja, langsung tekan tombol back aja ya. Oke, kemudian kita tekan tombol mode di kiri bawah, itu akan masuk ke menu time adjustment atau pengaturan waktunya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Oke, yang pertama Bluetooth ini bisa kita coba-coba aja. Ini nggak tersedia karena nanti dia harus nunggu koneksi dengan handphone yang mau kita hubungkan ya. Sekarang tekan tombol bawah lagi, masuk ke menu manual. Nah, di sini kita akan mengatur jamnya. Oke, yang pertama kita akan mengatur jamnya terlebih dahulu. Oh ya, dan pastikan ya ketika menyeting ini AM/PM-nya harus tepat agar nanti pergantian kalender di jamnya itu nggak salah. Jadi sekarang ini kan jam berapa ya? Jam berapa ini? Jam 9 lebih 40 menit ya, jam 9 lebih 40 menit. Ini kan waktunya malam ya, berarti kalau jam yang format jamnya yang 12 jam, maka dia harus ada P-nya. Jangan asal disetting, nanti pergantian jam kalendernya itu nggak pas ya, pergantian tanggalnya maksudnya. Oke, yang pertama ketika ada garis bawah nih, berarti di bagian ini akan kita setting. Ini tadi jam 9.40 malam ya, berarti jam 9 PM, ini harus PM. Oke, untuk menurunkan angkanya tekan tombol bawah, kiri bawah, 9P udah pas ya, jangan 9 yang A ya, atau 9 yang nggak ada P-nya. Nah, jangan yang ini karena ini masuknya jam 9 pagi. Nah, kalau kalian setting malam hari tapi jamnya jam 9 pagi, nanti pergantian tanggalnya itu akan nggak akurat ya di jam tangan kalian. Oke, sekarang kita kembalikan ke jam 9 PM. Lagi. Iya, nah untuk berpindah ke menu menit, kita tekan tombol run. Sekarang jam 9 lebih 40 tadi ya, 9.41 sekarang. Oke, ini ada di angka 16, kita tekan aja ke atas kali ya. Ditekan tahan bisa nggak ya? Oh, tekan tahan nggak bisa sepertinya, jadi harus kita pencet. Jam 9.41. Anggaplah sekarang sudah 9.42 ya. Oke. Iya, nah kalau sudah kita tekan lagi tombol run. Kita akan berpindah ke menu tahun, sekarang tahun 2025, berarti kita tekan tombol kiri atas untuk menaikkan angkanya. Iya, sekarang masuk ke menu bulan ya. Ini bulan 7, bulan Juli. Jadi kita ke bawahkan aja, 12 sama 7 kan deket ya. Oke, sekarang untuk ke tanggal, tekan tombol run lagi. Seperti ini, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 30. Oke, tanggal 30, ini 31, kita turunin aja biar nggak terlalu jauh muternya. Iya. Sudah kita tekan lagi tombol run untuk menu berikutnya, yaitu menyimpan setting untuk jam kita sekarang ya. Langsung aja tekan yes. Setting completed, tunggu sebentar. Ya, udah selesai. Nah, sekarang kalau kalian ingin merubah format jam tangan ini menjadi 12 jam atau 24 jam, itu tekan aja menu yang di bawah sini ya. Kita tekan tombol run, kemudian kalian silahkan pilih mau yang 12 jam atau military time yang 24 jam.
Kalau yang 24 jam ini dia nggak ada AM PM-nya ya. Jadi dia setelah jam 12 siang, itu jam 1 siangnya itu dia jam 13 tulisannya. Nah, sementara kalau yang format 12 jam, itu jam 1 siang itu jam 1, tapi ada logo P-nya, menunjukkan 1 PM ya. Oke, karena aku sukanya format yang 12 jam, jadi aku akan pilih yang 12 jam, tekan tombol run, kemudian dia akan nyeting. Iya, selesai, dan langsung saja kita tekan tombol back yang ada di kanan bawah. Sekarang kita masuk ke menu world time atau waktu dunia. Nah, waktu dunia ini boleh kita pilih ini terserah aja ya. Karena ini bukan settingan jamnya, tapi ini nanti akan muncul di display jam tangan kita setelah selesai kita menyeting. Jadi kita lewatin aja dulu, kita skip. Alarm di jam ini memiliki fitur ada 4 alarm ya yang bisa kalian setting. Tapi dia nggak punya fitur sinyal alarm ya yang biasanya berbunyi setiap 1 jam sekali itu. Oke, kalau kalian ingin menyeting alarm, tinggal tekan tombol run di salah satu menu alarm yang ada 4 ini. Nah, di sini ada on, kemudian kita tekan atas, dia akan pindah off, dan kalau kita tekan ke paling bawah, dia akan ada snooze. Snooze ini alarm yang berulang ya, jadi dia ketika berbunyi alarm yang kita setting, dia akan berulang lagi berbunyi, sampai beberapa kali kalau tidak salah, nanti baru dimatikan saja. Oke, karena kita nggak perlu setting alarm, di off saja. Kita exit. Dan ini nggak perlu di-save ya, kita pilih yang no. Kalau return nanti dia terbalik lagi. Sekarang kita back aja. Masuk ke menu berikutnya. Ini ada menu profile. Nah, ini kerennya jam tangan ini, jadi dia bisa menyimpan profil kita ya. Ini ada height dan juga weight. Ini adalah tinggi dan berat badan. Ini tinggi, berat badannya silahkan nanti kalian isi sendiri. Kemudian exit, nggak perlu di-save, pilih no. Kemudian sex ini adalah jenis kelamin, male atau female. Karena aku laki-laki, jadi pilihnya male ya. Untuk cewek pilih female, silahkan. Oke, setting completed. Ada birthday juga, tanggal lahir. Nah, ini kalian bisa isi ya. Di atas ini tahun, kemudian biasanya di tengah sini bulan, dan ini tanggalnya. Silahkan diisi bagi yang berminat. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Tapi bagusnya diisi sih. Jadi biar tahu kan itu jam tangan punya kita. Dan ini wrist, ini adalah pergelangan tangan. Jadi kalian bisa pilih, kalian misalnya pakai jam tangan ini, itu di tangan kiri atau di tangan kanan. Kalau tangan kiri, pilih aja left. Kalau di tangan kanan, pilih aja right ya. Tapi nggak tahu juga maksudnya fungsinya apa gitu. Mungkin biar ini bagian preferensi kita aja kali ya. Oke, menu user profile-nya udah selesai. Sekarang kita tekan tombol back lagi. Dan sekarang kita masuk ke menu beep. Beep ini adalah bunyi beep yang kita gunakan ketika yang kita dengar ketika kita mengoperasikan jam ini. Kayak tadi kan menekan tombol ini, ada bunyi beepnya ya meskipun nggak terlalu kedengeran. Dan ini operation ini maksudnya mengoperasikan jam, jadi bisa kita off atau kita on. Kalau aku sukanya di on aja sih, biar ketahuan kita sedang mencet tombolnya gitu ya. Oke, dan kalau notification ini untuk notifikasi dari kayak misalkan kita konekkan dia ke HP, nanti ada pesan atau ada telepon masuk. Seperti itu ya. Dan untuk light, ini adalah untuk backlight maksudnya. Jadi auto light ini akan nyala ketika misalnya kita jamnya seperti ini kan, terus kita ingin lihat gini, kita angkat, dia akan nyala lampunya, tapi itu cukup memakan baterai ya. Jadi kalau aku sih lebih suka di off saja. Kalau mau dites juga kayaknya nggak kelihatan ya, karena di sini pakai lampu ya. Kita coba dulu ya. Kelihatan nggak ya lampunya nanti kalau nyala? Kayak gini kan misalkan, kemudian kita taruh kayak gini. Nah, nyala kan dia lampunya otomatis. Kayak gini lagi sekali. Kita angkat lagi. Nah, oke, ini sebenarnya berguna sih ketika misalnya kalian lagi di dalam air ya, daripada mencet tombol lampu kan berbahaya, itu bisa membahayakan jam tangan kalian nanti ya. Jadi lebih baik gunakan fitur auto light seperti ini. Oke, nggak kelihatan ya. Nah, nyala nih. Dan dia ada tombol LT-nya, logo LT-nya di sini akan muncul ya ketika kalian mengaktifkan fitur auto light. Oke, kita balik lagi ke menu tadi terakhir kita sampai menu mana ya? Sampai menu light ya. Oke, kita matikan dulu auto light-nya. Karena ini makan daya baterai yang lumayan ya, jadi di off saja sih kalau menurut aku. Duration ini adalah durasi waktunya, waktu untuk lampunya ada pilihan 1,5 detik, ada pilihan 3 detik. Kalau aku lebih suka pilihan yang 3 detik ya, biar lampunya lebih berasa lama gitu nyalanya. Oke, kalau sudah kita tekan tombol back lagi, kemudian ada vibration, ini adalah salah satu fitur keren di jam tangan ini, dia punya getar ya. Jadi operationnya ini kalau kita setiap kali mengoperasikan jam ini, tekan tombol, dia akan bergetar. Nih kita on aja. Oh ada getarnya, dert gitu dikit ya. Nggak kerasa di kamera ya. Tapi kalau aku dimatiin aja sih, karena sayang juga baterainya gitu. Jadi mending dimatiin aja fitur getarnya, tapi kalau kalian suka, silahkan aja nggak masalah ya.
Notification seperti tadi juga, misalkan ada notifikasi masuk, dia akan bergetar. Kemudian menu berikutnya adalah pairing. Ini adalah pairing Bluetooth ke handphone ya. Kita coba ya, tekan tombol run. Ada connect dan juga unpairing. Nah, jadi ini bisa connect ke handphone ya, melalui aplikasi kalau nggak salah ya. Tekan aja, nanti tampilannya seperti ini ketika dia sedang mencari Bluetooth yang siap kita konekkan ke jam tangan G-Shock GBD 100 ini. Tampilannya seperti ini ketika dia sedang berusaha untuk mengkonekkan. Ya, memang failed sih, karena kan aku nggak coba konekkan juga, jadi biarin aja nggak apa-apa. Nah, ini ada airplane mode juga. Ini ketika kalian sedang berada di atas pesawat, tapi ini ketika handphone terhubung ke jam tangan aja sih ya. Jadi bisa di-off-kan, tapi kalau lagi nggak dikonekkan ke HP juga nggak usah di apa-apain ya. Kemudian ada phone finder. Wow, dia ada fitur phone finder untuk mencari handphone. Not available, ya, karena nggak ada handphone yang sedang dihubungkan. Unit, nah unit ini ada distance ya, distance. Maksudnya unit ini adalah kita bisa menentukan misalnya untuk jarak, kita mau pilih satuannya kilometer atau mili ya. Nah, kita pilih di sini. Pilih aja salah satu, misalnya mau kilometer aja ya. Nah, kita pilih seperti itu. Jadi nanti pada saat fitur untuk olahraganya, itu nanti langkahnya, jaraknya itu nanti dihitung dalam unit kilometer. Untuk kalorinya, kita pilih kalori atau joule. Kita pilih kalori aja. Ini terserah kalian ya, preferensinya suka yang mana. Untuk tinggi, kalian mau pakai sentimeter atau mau pakai kaki. Kan biasanya tinggi ada tuh. Tinggi badan 100 kaki katanya. Kaki siapa? Nah, kalau aku lebih suka pakai sentimeter biar nggak salah hitung, karena biasanya kita di Indonesia kan juga pakai sentimeter ya, nggak pakai kaki. Untuk berat badan mau pakai kilogram atau pakai pound, pakai kilogram aja ya, biasanya juga pakai kilogram. Oke, setting completed. Kemudian yang selanjutnya, udah selesai, tekan tombol back lagi di kanan bawah. Menu berikutnya adalah reset all. Nah, reset all ini kembali ke settingan pabrik ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung ada setting-setting yang aneh di jam tangan kalian yang bikin nggak nyaman fiturnya, kalian bisa reset all settings aja biar jamnya kembali ke settingan pabrik ya. Untuk regulatory ini kayaknya kode-kode pabrik ya. Ini ada 3 halaman, ada page 1 dari 3 halaman. Kita tekan aja untuk melihat. Kode apa ini? Buat kalian yang tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar ya, saling berbagi informasi. Oke, kita back aja dan udah selesai menu untuk setting jam tangan GBD 101A7 ini, langsung aja kita tekan back. Oke, nah ini aku mau jelasin sedikit ya tentang fitur home time yang kita pilih tadi, karena dia akan berfungsi di world time-nya. Jadi display jam ini bisa yang seperti ini. Kalau kita mau ganti, tekan sekali, dia akan berpindah ke ini, daily ya, untuk langkah. Berpindah lagi, ini untuk yang bulanannya. Nah, ini dia punya dual time fiturnya, jadi keren banget. Nah, ini yang di bawah ini adalah waktu kita, yang kita pilih di home time tadi ya. Kemudian ini adalah UTC, ini adalah waktu dunia, world time yang akan kita pilih. Jadi misalnya kita mau pergi ke luar negeri, misalnya kita ya, misalnya kita mau pergi ke London gitu kan, biar kita punya tahu waktu London juga sekaligus kita tahu waktu di negara kita, itu tahan tombol display selama kurang lebih 3 detik. Kita pilih world time, kita pilih city, misalnya kita mau ke London, kita tekan London ya, kita pilih London. Oke, sharing completed, kemudian kita back. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau home time tadi nggak kalian setting sesuai dengan zona waktu kalian, jadi waktu di London ini dia nggak akan sesuai juga dengan jam London yang sebenarnya. Jadi kan tadi aku ada di WITA, aku pilih Hong Kong atau Singapura. Jadi ketika aku pilih London untuk world time-nya, dia juga akan akurat ya sesuai dengan waktu London yang sebenarnya. Jadi itu pentingnya untuk ngatur home time tadi. Jadi nggak langsung disetting aja jamnya. Oke, segitu dulu. Udah selesai waktu kita setting jam tangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku ya. Supaya bisa terus menyaksikan video-video seputar jam tangan G-Shock ataupun juga yang lainnya. Kalau gitu aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.